Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Pertanian Nusantara, ruang belajar dan berbagi seputar dunia pertanian Indonesia. Di sini kita akan membahas berbagai hal penting yang dekat dengan kehidupan petani, mulai dari teknik budidaya, pengelolaan lahan, hingga solusi atas tantangan yang sering kita hadapi di lapangan. Dalam dunia pertanian, terutama pada lahan sawah, padi, jerami merupakan salah satu hasil sampingan yang jumlahnya cukup melimpah setiap kali panen. Setiap 1 hektar sawah bisa menghasilkan antara 5-7 ton jerami. Bagi sebagian petani, keberadaan jerami ini sering dianggap sebagai masalah karena menumpuk di lahan, menghambat persiapan tanam berikutnya, dan memerlukan tenaga ekstra untuk mengelolanya. Oleh karena itu, salah satu cara yang banyak dipilih petani adalah membakar jerami langsung di lahan. Namun, pilihan ini menimbulkan banyak perdebatan. Ada yang menilai bahwa membakar jerami adalah cara cepat, murah, dan praktis. Di sisi lain, banyak juga pihak yang menyoroti dampak negatif dari pembakaran jerami terhadap tanah, lingkungan, dan kesehatan. Perbandingan ini menjadi penting agar petani dan masyarakat luas bisa melihat secara lebih jernih apakah membakar jerami benar-benar bermanfaat atau justru merugikan dalam jangka panjang. Mari kita bahas lebih detail tentang kelebihan dan kekurangan membakar jerami. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lengkapnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya sahabat tani tidak ketinggalan video terbaru dari channel Pertanian Nusantara. Karena di sini, kita akan terus membahas hal-hal penting dan bermanfaat untuk para petani di seluruh Nusantara. Kelebihan membakar jerami yaitu 1. Cepat membersihkan lahan. Salah satu alasan utama petani memilih membakar jerami setelah panen adalah karena cara ini dianggap paling cepat dan praktis untuk membersihkan lahan. Dalam hitungan jam, tumpukan jerami yang menutupi areal sawah bisa lenyap hanya dengan api, sehingga lahan kembali terlihat bersih dan siap untuk diolah. Dibandingkan dengan cara lain, seperti mencacah, mengangkut, atau mengolah jerami menjadi kompos. Tentu saja pembakaran jauh lebih ringan dan tidak membutuhkan banyak tenaga maupun biaya tambahan. Bagi petani yang lahannya cukup luas, waktu adalah faktor penting. Menunggu jerami terurai secara alami bisa memakan waktu berminggu-minggu, sedangkan membakarnya hanya butuh 1 kali proses. Hal ini memungkinkan petani mempercepat siklus tanam, terutama jika ingin mengejar musim tanam berikutnya. Dengan kata lain, membakar jerami memberikan keuntungan instan dalam menyiapkan lahan, sehingga petani merasa lebih efisien dan praktis tanpa perlu repot memikirkan pengelolaan jerami yang menumpuk. 2. Kelebihan membakar jerami: menghemat tenaga dan biaya. Selain cepat membersihkan lahan, membakar jerami juga dianggap lebih hemat tenaga dan biaya. Proses pengolahan jerami dengan cara lain, seperti mencacah, mengangkut keluar lahan, atau mengolahnya menjadi pupuk organik, tentu memerlukan tenaga kerja tambahan, waktu yang tidak sedikit, serta biaya operasional. Misalnya, jika jerami ingin dijadikan kompos, petani harus menyediakan lahan pengomposan, melakukan pembalikan secara berkala, serta menunggu hingga jerami benar-benar terurai menjadi pupuk. Semua itu memerlukan proses panjang dan biaya ekstra. Berbeda dengan pembakaran, yang praktis hanya membutuhkan api dan sedikit pengawasan agar api tidak merembet ke area lain. Dengan cara ini, petani tidak perlu menyewa tenaga kerja tambahan ataupun membeli bahan tambahan lain. Hal inilah yang membuat sebagian petani menilai membakar jerami sebagai pilihan paling murah dan ringan, terutama bagi petani kecil dengan modal terbatas. Cara ini terasa sebagai solusi praktis untuk segera menyiapkan lahan tanam tanpa menguras tenaga maupun kantong mereka. 3. Kelebihan membakar jerami: mengurangi sumber hama tertentu. Jerami yang tertinggal di lahan pasca panen bukan hanya sekadar sisa tanaman, tetapi seringkali juga menjadi tempat persembunyian atau sarang bagi hama dan penyakit. Telur serangga, larva, bahkan spora jamur bisa menempel pada jerami dan bertahan hingga musim tanam berikutnya. Jika jerami dibiarkan menumpuk, maka risiko penyebaran hama dan penyakit akan semakin tinggi. Inilah alasan
Mengapa sebagian petani memilih untuk membakar jerami? Karena panas dari api dapat mematikan sebagian hama dan mikroorganisme penyebab penyakit tersebut. Dengan terbakar habis, jerami yang sebelumnya berpotensi menjadi sumber masalah, justru hilang bersama api, sehingga lahan lebih steril. Hal ini dianggap membantu mengurangi ancaman serangan hama seperti wereng, penggerek batang, maupun penyakit busuk yang sering merugikan tanaman padi. Walaupun tidak semua hama dapat teratasi dengan cara ini, pembakaran setidaknya bisa menekan populasinya, sehingga petani merasa lebih aman dalam memulai musim tanam baru. Bagi sebagian besar petani, manfaat ini menjadi salah satu alasan kuat kenapa membakar jerami tetap dipertahankan. 4. Kelebihan membakar jerami mudah dilakukan di skala luas, pada lahan sawah, dengan luasan yang besar. Jerami yang dihasilkan setelah panen tentu jumlahnya sangat banyak. Mengelola jerami dalam skala besar, misalnya dengan cara mencacah, lalu mengolahnya menjadi kompos, membutuhkan waktu yang panjang, biaya tambahan, serta tenaga kerja dalam jumlah banyak. Hal ini sering menjadi kendala bagi petani, terutama yang ingin segera menyiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya. Karena itu, membakar jerami dianggap solusi paling mudah dan cepat, hanya dengan api. Jerami dalam jumlah besar dapat lenyap dalam waktu singkat tanpa perlu repot mengangkut atau menumpuk di satu tempat. Metode ini juga tidak memerlukan peralatan khusus ataupun keahlian tertentu, sehingga bisa dilakukan langsung oleh petani dengan cara sederhana. Dengan pembakaran, lahan luas dapat segera bersih dan siap diolah kembali. Inilah alasan mengapa, meskipun memiliki dampak negatif jangka panjang, banyak petani skala besar masih mempertahankan cara ini karena kepraktisannya. Adapun kekurangan membakar jerami sebagai berikut. 1. Kehilangan unsur hara penting. Jerami padi sebenarnya bukanlah limbah biasa, melainkan sumber bahan organik yang kaya akan unsur hara penting seperti karbon organik, nitrogen, kalium, dan fosfor. Unsur-unsur ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kesuburan tanah, serta mendukung pertumbuhan tanaman pada musim tanam berikutnya. Namun, ketika jerami dibakar, sebagian besar kandungan hara tersebut tidak kembali ke tanah, melainkan hilang ke udara dalam bentuk gas. Hanya sebagian kecil saja yang tersisa dalam bentuk abu. Itu pun jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya, tanah menjadi miskin bahan organik. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat kesuburan tanah menurun, daya ikat air berkurang, dan produktivitas lahan semakin melemah. Padahal, jika jerami diolah dengan benar, misalnya dijadikan kompos atau pupuk organik, kandungan hara itu bisa dikembalikan ke tanah dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kehilangan unsur hara inilah yang menjadi salah satu dampak terbesar dari kebiasaan membakar jerami. Karena kebanyakan petani membuang potensi pupuk alami yang seharusnya bisa dimanfaatkan. 2. Tanah bukan hanya sekadar media tumbuh tanaman, tetapi juga rumah bagi jutaan mikroorganisme yang berperan penting dalam menjaga kesuburan. Bakteri pengurai, jamur tanah, hingga cacing memiliki fungsi vital, mulai dari menguraikan sisa bahan organik, memperbaiki struktur tanah, hingga menyediakan unsur hara yang siap diserap tanaman. Sayangnya, ketika jerami dibakar, suhu panas yang dihasilkan dapat merusak keseimbangan ekosistem tanah ini. Api pembakaran bisa mencapai suhu tinggi yang mematikan banyak mikroorganisme bermanfaat di lapisan atas tanah. Akibatnya, aktivitas biologi tanah menurun drastis, sehingga proses alami penguraian bahan organik menjadi terganggu. Tanah yang miskin mikroorganisme akan kehilangan daya hidupnya, menjadi lebih keras, dan tidak mampu menyimpan unsur hara dengan baik. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan petani harus lebih bergantung pada pupuk kimia untuk menjaga produktivitas, yang tentu menambah biaya dan berpotensi merusak tanah lebih jauh. Dengan kata lain, membakar jerami berarti mengorbankan penjaga alami kesuburan tanah. 3. Salah satu dampak nyata dari pembakaran jerami adalah hilangnya bahan organik yang seharusnya memperbaiki struktur tanah. Tanah yang miskin humus menjadi padat dan cepat mengeras, terutama di lapisan atas. Kondisi ini membuat tanah sulit menyimpan air,
mudah retak saat kering, dan kurang gembur pertumbuhan akar tanaman. Dalam jangka panjang, produktivitas lahan menurun karena tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menopang pertumbuhan tanaman. Akibatnya, petani terpaksa lebih sering menambah pupuk kimia atau pengolahan intensif agar hasil tetap stabil, yang justru menambah biaya dan merusak keseimbangan tanah. 4. Mengurangi kualitas udara dan menyebabkan polusi. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran jerami tidak hanya mengotori udara, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan. Partikel halus dalam asap dapat masuk ke saluran pernapasan manusia, memicu gangguan seperti batuk, sesak napas, hingga memperburuk penyakit asma. Selain itu, kepulan asap yang pekat sering menimbulkan kabut tebal di sekitar area pertanian, mengganggu jarak pandang pengendara, dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Di beberapa daerah, polusi asap jerami bahkan menimbulkan masalah lingkungan yang luas, merugikan masyarakat sekitar, serta menurunkan kualitas udara secara keseluruhan. 5. Potensi kebakaran tidak terkendali. Membakar jerami di lahan terbuka memang terlihat sederhana, tetapi memiliki risiko besar jika tidak diawasi dengan baik. Api yang awalnya digunakan hanya untuk membakar tumpukan jerami, bisa dengan mudah menjalar ke area lain, terutama ketika kondisi lahan sedang kering atau angin bertiup kencang. Tidak jarang, kebakaran kecil di sawah berubah menjadi kebakaran besar yang merembet ke kebun, pemukiman, bahkan hutan di sekitarnya. Selain membahayakan keselamatan manusia, kebakaran yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan kerugian materi yang besar, serta merusak ekosistem. Risiko ini semakin tinggi di musim kemarau, ketika lahan dan vegetasi di sekitar sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, praktik membakar jerami dianggap rawan dan berbahaya jika tidak dilakukan dengan pengawasan ketat. Kesimpulan, membakar jerami memang memiliki beberapa kelebihan, terutama dari segi kecepatan, efisiensi tenaga, dan kemudahan. Namun, jika dilihat dari sisi keberlanjutan, dampak negatifnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek yang diperoleh. Kehilangan unsur hara, kerusakan tanah, emisi gas rumah kaca, serta polusi udara membuat pembakaran jerami bukanlah solusi ideal. Sebagai alternatif, jerami sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti dibuat menjadi kompos, pakan ternak, bahan bakar biogas, hingga media tanam jamur. Dengan memanfaatkan jerami secara bijak, petani tidak hanya menjaga kesuburan tanahnya, tetapi juga membantu mengurangi polusi dan meningkatkan ekonomi. Dengan demikian, pilihan ada di tangan para petani, ingin memilih jalan praktis, namun merusak tanah, atau jalan sedikit lebih sulit, namun memberikan keuntungan berkelanjutan untuk generasi berikutnya. Kalau menurut kalian, mana yang lebih baik? Membakar atau memanfaatkan jerami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar dunia pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk sahabat tani semua.